promnya terlebih dahulu. Kita bisa cari idenya terlebih dahulu guys, dan idenya tuh udah banyak. Jadi misal kita mau nyari tampilkan ide game Python. Nih kalian pasti akan menemukan banyak banget ide di sini. Tuh. Semuanya udah ada guys di sini. Jadi ChatGPT ini udah menggampangkan kita banget ya. Di sini ada snake game yang akan kita buat. Oke. Kita langsung lanjut aja. Kita lanjut aja kali ya. Oke, kita lanjut guys. Nah, kalau udah kita copy semuanya, terus kita masukin ke dalam VS Code guys. Selain VS Code juga bisa sih, bisa pakai Jupyter, bisa pakai Google Colab, apapun itu bisa. Yang penting ada Python-nya gitu. Nah, ini semua bisa keren guys. Kalau ada yang error-error dikit gitu, langsung benerin aja di chat GPT-nya lagi. Disuruh benerin aja ke dia. Habis itu kita tinggal kopas lagi ke sini. Habis itu kita run. Benar, gampang bukan? Gampang sekali. Tapi, bukan berarti karena kita cuma copy paste aja, kita nggak tahu nih apa bagian-bagian yang ada di dalam kode Python ini. Kita juga harus tahu dong, apa sih bagian-bagian yang ada di dalam sini itu apa aja gitu. Jadi kita bakal kupas satu persatu. Di bagian pertama ini ada bagian import. Nah, import ini untuk mengimport library yang kita butuhin. Kayak ada library Pygame, ada library SYS, ada library random. Ini semua yang kita butuhin ya. Pygame ini untuk bikin gamenya. Nah, SYS ini tuh library untuk keluar dari program si game. Si random ini itu untuk menghasilkan angka acak. Dipakai untuk ngatur posisi dari food-nya, obstacles, monster, dan sebagainya, kelas-kelasnya itu. Terus di sini ada yang namanya fungsi Pygame. Ini untuk menginisialisasi semua modul yang ada di dalam Pygame ini. Selanjutnya di bagian kedua ada konstanta. Di sini ada konstanta, ada lebar, ada tinggi, ada cell size-nya juga. Nah, kalau lebar sama tinggi ini itu buat nentuin ukuran layar dari gamenya itu. Gamenya nanti ukuran layarnya tuh mau berapa, itu ukurnya di sini, input datanya di sini. Terus ada cell size-nya. Cell size ini tuh ukuran sel untuk elemen-elemen yang ada di dalam game itu. Terus di sini ada pemanggilan fungsinya yaitu screen. Nih, pemanggilan fungsi. Pemanggilan fungsinya pakai yang ini. Pygame.display.setMode. Ini pemanggilan fungsinya untuk membuat layar game dengan ukuran yang udah kita tentuin tadi di atas ini. Selanjutnya ada bagian warna. Bagian warna ini semuanya tuh merepresentasikan warnanya untuk warnaan aja di dalam gamenya, karena gamenya tadi tuh di display cuma kotak-kotak ya guys. Isinya cuma kotak-kotak dengan berbagai warna. Nah, warnanya itu ada di bagian ini. Udah tertulis di bagian warna. Lalu selanjutnya ada font. Ini bagian font. Ada font besar, ada font kecil. Font besar ini buat si judul sama buat tombol-tombol besar kayak enter, terus ada quit, ada continue, ada retry. Itu bisa pakai yang besar. Ukuran 38. Stylenya pakai Arial. Lalu ada font kecil itu untuk teks biasa, biasanya buat keterangan. Misal kalau mau start harus pencet enter dulu di keyboard. Nah, itu kan pakai keterangan tuh. Jadi pakai font yang kecil ini, ukurannya 28. Selanjutnya di sini ada class game object. Di sini class game object punya kedudukan tinggi. Dia super class, guys. Dia sebagai super class. Kenapa? Di sini ini adalah inheritance-nya. Ada pewarisan di sini. Sebagai class game object-nya sebagai induknya. Lalu ada class snake, ada food, ada class obstacles, ada monsters. Itu sebagai anak-anaknya. Gitu, sebagai pewarisannya. Gitu. Jadi semuanya ada tulisannya ini, ada game object-nya gini. Nah, di dalam setiap kelasnya ini tuh ada yang namanya fungsi-fungsinya, yang ada tulisan dev. Ini tuh fungsi-fungsi yang ada di dalam kelas, disebut method. Ini berbeda sama function biasa ya. Kalau function biasa itu adalah fungsi yang ada di luar kelas, sedangkan method itu adalah fungsi yang ada di dalam kelas.
Jadi ini berbeda. Ini adalah fungsi method yang ada di dalam kelas. Ada construction di sini. Nah, construction di sini tuh dipanggil di saat objek dibuat. Jadi misal kalau gamenya nyala nih, gamenya udah dimainin di bagian terminal sini, itu pasti bakal ada yang namanya construction. Nah ini tadi nih, construction. Tapi kalau gamenya udah selesai dimainin, objeknya bakal dihapus di destruction di sini. Ada fungsi destructionnya. Destructor, nah ya benar. Nanti keluar di sini destruktornya. Begitu. Lalu di sini juga ada fungsi direct. Ini untuk menggambarkan kotak di posisi tertentu dengan warna objek itu. Itu. Selanjutnya ada kelas ular, kelas snake. Seperti biasa ada constructor, di sini ada destructor juga. Di sini ada fungsi move. Fungsi move ini untuk memindahkan kepala ularnya, guys, sesuai dengan arahnya. Nih, ini ada fungsinya buat pengarahan kepala ularnya. Jadi kita bisa pakai tombol yang ada di keyboard kita, arah yang ada di keyboard kita. Page up itu buat ke atas, page down buat ke bawah. Terus kalau mau turn right bisa ke kanan, turn left bisa ke kiri, gitu. Itu fungsinya ada di sini semua, ada di fungsi move. Lalu ada fungsi grow. Fungsi grow ini fungsinya untuk menambahkan satu bagian ke tubuh ular setiap kali ular memakan makanannya, memakan food. Kalau ada fungsi draw, fungsi draw ini untuk menggambar semua bagian tubuh ular ke layar. Semua fungsi yang ada di atas ini, ya, akan digambarkan menggunakan fungsi draw yang ada di bawah ini. Itu. Selanjutnya ada class food, ada class obstacles, class monster, isinya sama semua seperti yang ada di class snake. Ada constructornya, ada destructornya, lalu ada random position ini buat posisi random buat makanannya. Semua persyaratannya ada di masing-masing kelas ini sesuai kebutuhannya. Jadi kode ini tuh biar kelihatan rapih itu pakai inheritance, guys. Bagus. Selanjutnya kita ada kelas game. Nah, kelas game ini adalah kelas utama yang mengatur seluruh alur permainannya. Alur permainan kita akan diatur di semua fungsi-fungsi yang ada di dalamnya sini, guys. Sebanyak ini. Ya. Jadi kita jelasin satu-satu, oke? Di sini ada konstruktornya seperti biasa. Ini untuk mengatur variabel-variabel yang ada di bawah ini, ya. Variabel kayak awalnya, start, mau start, ada score, ada level, ada object game, kayak food, snake, obstacle, monsters. Terus habis itu ada fungsi dari destructor-nya juga, sama kayak di atas. Terus ada fungsi draw center text. Ini adalah fungsi untuk menampilkan teks di tengah layar. Jadi di sini aku membuat game dengan syarat jika koin sudah bernilai kelipatan 3, maka dia akan naik level. Nah, setiap kali naik level ini harus ada pop-up-nya. Pop-up-nya ini nanti ditulislah di sini. Itu. Kalau di sini nulisnya, ini fungsi buat nulisnya, maka fungsi draw text ini adalah fungsi untuk mengatur posisinya. Ini pengaturan posisinya di sini. Pakai fungsi ini. Lalu ada fungsi start game. Fungsi start game di sini adalah untuk apabila game terreset, udah game over, terus kita mau mainin ulang, kayak di retry gitu, kita mencet retry, maka game akan membuat ulang objeknya. Seperti snake-nya, food-nya, obstacles-nya, itu akan muncul lagi, akan dibuat ulang di sini, di fungsi ini. Gitu. Di sini ada fungsi draw start screen. Ini fungsinya tuh buat menampilkan awal sebelum game dimulai. Jadi sebelum game dimulai, tampilan awalnya adalah tulisan start dengan keterangan press enter to start. Nah, ada keterangannya kayak gitu biar kita nggak bingung nanti kalau main game kayak gimana. Gitu. Jadi ada keterangannya. Lanjut, ini ada fungsi check collision with obstacles and monster. Ini tuh buat ngecek
apabila ular nabrak rintangan atau nabrak monster, dia mati. Ya, fungsi ini tuh buat persyaratan itu. Lalu ada fungsi draw game over screen. Draw game over screen ini untuk nampilin tampilan game over. Jadi yang tadi nih fungsi sebelumnya, apabila si ular ini nabrak ke obstacle sama monsters, maka si game akan game over. Langsung ditampilkan game overnya. Gitu. Nah, di sini ada fungsi check level up. Check level up ini adalah mengecek apakah skor cukup untuk naik level. Ada keterangan di sini, apabila kelipatan 3, ya, apabila kelipatan 3, maka dia akan naik level ke level selanjutnya. Selanjutnya ada fungsi level pass screen. Ini untuk menampilkan layar ketika level dilewati. Jadi apabila level sudah terselesaikan di level itu, misal level 1 sudah terselesaikan, maka ada tulisan pop-up level passed. Itu menandakan kalau level pada saat ini sudah selesai dan kita akan melanjutkan ke level selanjutnya. Nah, apabila kita mau mencet yang continue, pilihan continue, maka kita akan ke level selanjutnya. Tapi apabila kita memilih quit, maka kita akan berhenti. Gamenya akan selesai dan sudah game over. Tidak berulang. Gitu. Lalu ini dia. Ada fungsi run. Fungsi run ini adalah metode utamanya, fungsi di dalam kelas utama sebagai looping utama dalam game untuk memproses input dan menggambar layar sesuai dengan state yang udah kita buat di atas tadi. Fungsi-fungsi yang udah kita buat di atas tadi. Ini semua adalah alur dari gamenya yang seperti aku jelaskan tadi semuanya. Lalu jika sudah kita buat possibility-nya, ini kemungkinan-kemungkinan yang ada, maka kita tinggal menjalankan game-nya. Kita jalanin game dengan tulisan game sama dengan game sebagai instansiasi atau membuat objek dari kelas game. Ini kelas gamenya. Ini kelas game kita. Lihat ini kelas game, ya kan? Dibikin jadi objek. Nih, jadi game. Biasa, objek game. Lalu kita jalankan objeknya dengan memanggil loop utamanya. Apa loop utamanya? Yaitu run. Loop utamanya di sini adalah fungsi run di bagian class game. Lalu tahap terakhir adalah kita run semuanya.